Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Daulati Neka Paksi, NIM 240201202034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil ujian akhir semester saya mengenai mata kuliah manajemen investasi. Selanjutnya mengenai analisis saham, di mana sebagai konsultan keuangan saya akan mengemukakan nilai intrinsik dalam berdasarkan data yang diberikan. Saya juga menggunakan Gordon Growth model atau model pertumbuhan dividen konstan yang cocok dengan saham dividen yang tumbuh secara konsisten dengan rumus P sama dengan D1 sama dengan K dikurang G. Di situ kita bisa lihat contohnya dengan hasil nilai intrinsik yaitu P sama dengan 2200 per 0,15 dikurangi 0,10 sama dengan 2200 dibagi 0,05 sama dengan 44 lembar. Jadi, nilai intrinsik saham ini adalah 44.000 per lembar. Dengan jika harga pasar saham saat ini di bawah nilai ini, saham tersebut mungkin overvalued atau berpotensi untuk dibeli. Jika di atas mungkin overvalued. Selanjutnya mengenai analisis obligasi, di mana sebagai konsultan keuangan saya akan mengevaluasi harga wajar obligasi berdasarkan data yang telah diberikan. Saya menggunakan model harga obligasi untuk obligasi kupon tahunan yang menghitung nilai sekarang dari semua pembayaran kupon dan nilai nominal dengan rumus di bawah ini, di mana keterangannya P sama dengan harga obligasi, C yaitu kupon per periode, R nilai nominal face value, F sama dengan tingkat bunga pasar atau ITM per periode, dan N dengan jumlah total periode. Dengan hitungan yang dapat kita lihat seperti gambar di bawah itu, ada tahun 1 sampai dengan tahun 5 dengan hitung nilai sekarang dari nominal dengan jumlahnya yang mencapai Rp6.209.213. Maka harga wajar dari total penjumlahan mengenai nilainya yaitu mencapai Rp11.757.248. Maka harga wajar obligasi ini adalah Rp11.757.248 karena tingkat kupon sampai dengan 12% lebih tinggi dari tingkat bunga pasar dengan nilai 10%. Obligasi ini dijual pada harga premium atau harga wajar lebih besar dari nilai nominal mencapai 10 juta. Hal ini menunjukkan bahwa obligasi ini menarik bagi investor karena memberikan imbal hasil kupon yang lebih tinggi dibandingkan pasar saat ini. Selanjutnya mengenai evaluasi portofolio saat ini, di mana yang pertama mengenai analisis nilai intrinsik saham pada PT Maju Bersama. Dengan nilai intrinsik saham dihitung menggunakan model pertumbuhan dividen konstan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dengan data yang saya gunakan yaitu dividen terakhir dengan jumlah 2.000 per lembar dengan tingkat pertumbuhan dividen sama dengan 10% per tahun, dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan sama dengan 15%. Adapun perhitungan nilai intrinsiknya dengan dividen tahun depan sama dengan 2000 dikali 1 ditambah 0,10 sama dengan 2200 per lembar, dengan nilai intrinsiknya yaitu 2200 dibagi 0,05 sama dengan 44.000 per lembar, dengan perbandingan harga dari harga pasar, yaitu dengan harga pasar saat ini 45.000 per lembar dengan perbandingan nilai intrinsiknya 44.000 lebih kecil daripada harga pasar yaitu 45.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa saham ini overvalued atau dinilai terlalu tinggi, tidak layak dibeli karena harga pasar melebihi nilai intrinsik, yang berarti investor membayar lebih dari nilai yang sebenarnya. Selanjutnya mengenai penilaian obligasi. Obligasi ini memiliki nilai nominal 10 juta dengan jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga kupon 12% per tahun yang dibayar tahunan, dengan tingkat bunga pasar saat ini yaitu 10%. Dengan harga wajar pasar obligasi dihitung menggunakan nilai model nilai sekarang dari arus kupon dan nilai nominal dengan menghasilkan 11.757.248. Nah, mengapa harga di atas atau di bawah nilai nominal?
Yang pertama yaitu harga obligasi ditentukan oleh perbandingan antara tingkat bunga kupon dan tingkat bunga pasar. Yang kedua, jika tingkat kupon lebih besar tingkat pasar, maka obligasi dijual pada harga premium karena investor bersedia membayar lebih untuk mendapatkan kupon yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu dalam kasus ini seperti kupon 12% lebih besar daripada di pasar yaitu 10%, sehingga harga wajar pasar mencapai 11.757.248 lebih besar dengan nilai nominal sama dengan 10 juta. Hal ini menunjukkan obligasi ini menarik karena memberikan imbal hasil kupon yang lebih tinggi dibandingkan alternatif investasi di pasar saat ini. Sebaliknya, jika kupon lebih kecil dari pasar, harga akan diskon atau dibilang di bawah nilai nominal. Hal ini merupakan prinsip dasar obligasi dengan harga naik saat kupon lebih menarik dan turun saat kupon kurang menarik. Selanjutnya mengenai evaluasi kinerja portofolio A. Dengan evaluasi kinerja menggunakan matrik resiko return standar, yang dimana untuk efisiensi resiko return atau indeks Jensen dan untuk pengukuran underperform setelah resiko disesuaikan dengan data portofolio dapat dilihat di bawah. Dengan interpretasi SEP ratio 0,6 menunjukkan portofolio memberikan return tambahan yang cukup efisien per unit resiko yang diambil. Dengan nilai ini positif biasanya lebih dari 0,5 dianggap baik. Nah, selanjutnya dengan menggunakan perhitungan indeks Jensen atau alpha. Dengan yang pertama dapat dilihat sebagai penjelasan di bawah. Dengan alpha positif 2,4% menunjukkan portofolio menghasilkan return tambahan yang signifikan setelah disesuaikan dengan resiko atau beta. Hal ini berarti manajemen portofolio telah bekerja dengan baik dan mengalahkan pasar dan kemungkinan karena pemilihan aset yang cerdas dan manajemen yang lebih efektif. Jadi dapat disimpulkan untuk portofolio A menunjukkan bahwa kinerja yang kuat dengan return aktual 18% yang melebihi return pasar 14% dan return yang diharapkan 15,6%. Dengan manajer portofolio telah mengalahkan pasar seperti ditunjukkan oleh alpha positif, namun beta 1,2 menunjukkan resiko sedikit lebih tinggi dari pasar dan standar deviasi 20% yang menunjukkan volatilitas moderat. Jika investor toleran risiko, portofolio yang lebih bagus. Jika tidak, mempertimbangkan diversifikasi yang lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.